Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Esi Goib. Selalu ditemenin sama Kang Jep ya, sebelah saya. Di video kali ini kami tidak akan mengeksplor ataupun kami tidak akan mengganggu sesuatu, tapi malam hari ini cukup berbeda. Kami akan menceritakan, kalau istilahnya itu podcast ya, podcast menceritakan sebuah kisah yang kami alami nyata. Dan malam hari ini kami akan menceritakannya bersama Kang Jep. Lanjut. Corona ngareneng gini nya balikan deui Kemana? corona mah Kan sama aja tuh. tim saya corona lebih pendek jadi bisa sedia kita beli barang Ada pasukan setik. Nah, kembali tong dipotong Kak. Yang dipotong di nana. Biarkan saja seperti itu. Apa adanya. nah Cocok. awalnya kita itu mau explore ya. Nah, tadinya mau ekspor. Berhubung rekan Kami yang satu rekan kami yang satu lagi mengcancel dikarenakan ada agenda yang lain, jadi kami memutuskan untuk ngobrol saja. ngobrol banyak Bahasa keren nama podcast sana. bahasa Inggris podcast. Nah, oke teman-teman, untuk malam ini kita akan berbicara mengenai pengalaman kemarin ya ketika Naik ya, naik gunung. Saya dan juga rekan-rekan dari Sisi Gaib ya ada teman-teman di dan sana. teman-teman di sana. Tanggal berapa naik? Lupa Tanggal 21 kalau nggak salah ya. ya, tanggal 21. 22. Naiknya itu malam ya. Iya. Malam itu pengalaman saya ya. Pengalaman paling yang sangat sulit pas naik malam itu kan. Nah, mengapa sulit? Yang pertama kan malam gitu, terus kan kita kan naiknya kan via itu kan Putri. Iya. Kan agak terjal gitu, terjal gitu kan, kayak motocross gitu. Terus ya malam juga, hawanya dingin, lapar juga. Kita kan pembekalannya kan bawanya hampir semuanya kan mentahan gitu. Ya pengalaman saya itu pas naik malam itu masih kurang biasa, dikarenakan saya kan naiknya biasanya kan pagi gitu. Jadi sampai sana itu kan nggak terlalu malam lagi. Kemarin malam ya capek, terus kita juga kan di jalan tuh ngantuk Jelas ya kalau kita naik trek malam, pastikan ya kondisi tubuh kita itu lebih fit ya, dikarenakan udaranya udara malam dingin banget. Apalagi di puncak teman-teman. tapi ya ada apa ya, keasikan tersendiri dan juga keunggulan tersendiri karena kita tidak akan merasakan panasnya matahari, jadi adem naik malam itu. Tapi dengan catatan ya naik malam itu harus hafal medan dulu ya, dikarenakan kalau tidak hafal medan kita takutnya nanti tersasar dan juga masuk ke alam yang lain. Nah, Seperti nanti itu. kita ceritain tuh Iya. yang kita itu tuh. Ya, jadi di awal kita pemberangkatan itu jam berapa ya?
sekitar habis isya habis isya jam 8-an ya. 8-an kita prepare terus naik ya. Naiknya juga kita ya awalnya kita doa gitu biasa kan ya, kita berdoa dulu untuk apapun juga kita kan harus berdoa gitu. Nah di pas naik itu juga saya merasa agak gimana gitu, agak berat gitu, tapi saya jalani aja. Alhamdulillah saya bisa naik tuh pas malam tuh, meskipun ada, nanti kita ceritain juga teman saya itu yang apa itu yang gak kuat naik malam tuh. Lanjut aja. Nah jadi awalnya jam 8 ya kita nge-trek Ya jam 8 tuh naik. Berapa orang itu? Berapa? kurang lebih 14 orang 14 tuh. Katanya kan gak boleh ganjil ya. Wallahu alam itu mitos atau enggak ya. Bisa juga kemungkinan ke tempat-tempat tertentu tidak boleh ya. Kalau di Gunung Gede itu kalau mau ke Gunung Gumuruh itu tidak boleh ganjil. Karena ya ke Gumuruh itu tidak boleh ganjil, karena kalau ganjil ya satu pasti bakal di sana tetap hilang. juga Ya. Dan juga kalau ganjil biasanya suka ada hambatan gitu di perjalanan, ada gangguan-gangguan seperti itulah. Tetapi yang saya rasakan berbeda ya dengan Kang Fikri. Saya naik malam itu, naik puncak Gunung Gede malam itu perasaan biasa-biasa saja, tidak merasa ada hal-hal ganjil seperti itulah. Hati tenang, tidak merasakan ketakutan. Tetapi ya setelah di pos 3 ya. itu. Nah, pos 1 aman, pos 2 aman, pos 3 kita beristirahat sejenak. Nyampe jam berapa pos 3 itu? Jam 10-an ya? Jam 10 malah itu. Jam 10 malam, lebih. Jam 10-an. Saking enaknya istirahat dan juga bercanda, mungkin ya ada beberapa rekan ya yang mungkin berkata ya kurang sopan lah gitu ya, kalau di gunung harus menjaga perkataan dan juga perbuatannya. Nah mungkin dia itu apa tadinya mah meren kalau bahasa Sunda itu mah heureuy ya. Nah heureuy lah gitu, Heureuy gitu. heureuy tapi keterlaluan gitu, jadi mengucapkan kata-kata yang kurang pantas lah untuk diucapkan gitu. Dalam hal bercanda juga tidak boleh ya. Nah setelah dari situ baru ada sedikit seru pengalaman. Perjalanan kami itu sangat lambat. Biasanya kalau via Putri perjalanan kurang lebih 5-6 jam ya maksimal. Sedangkan kami menempuh waktu itu kurang lebih 9 jam. Enak 9 jam Ya, itu. 9 jam. Nah setelah pos 3 ya kami itu terpecah ya, beberapa menjadi beberapa kelompok, 3 kalau nggak salah itu. 3 kelompok. 3 kelompok. Dan masing-masing kelompok ketika sudah turun dan bercerita tentang pengalamannya ada hal yang sama. Mereka itu merasa apa seperti diputar-putar, atau enggak diputar ya, tapi kayak diulang lagi ke trek yang awal, diulang lagi ke trek awal. Karena apa tuh di bawah punten gagandengan nya merasa diulang-ulang perjalanannya karena melihat pemandangan yang sama persis ya, benar tak ya? Nah sama, merasakan. Kang Fikri merasakan perjalanan seperti diulang-ulang ke trek awal gitu. Tapi tunggu sebentar nih Pak. Nih Kang nih, barusan ya teman-teman ya, kami kan di sini ini
kan bukan tempatnya kami ini Iya. ya recording ini. Urusan itu saya merasakan ada sesuatu yang ganjil kan di sini. Iya, dari tadi juga sudah ada Ada gitu kan. ada yang berjalan ya di sebelah kanan saya dan juga di arah belakang entah apa ya. Ya barusan juga ya interaksi gitu. Iya. Ya kami sih di sini niatnya menumpang saja. Iya, seperti itu. Mohon maaf untuk yang ada di sini yang kebisingan gitu. Kami di sini cuma menumpang. Nah ini teman-teman pengalaman ini asli ya, Bukan rekayasa. bukan rekayasa gitu. Lanjut lagi kita ke podcast yang tadi. Nah, jadi setelah merasa diulang-ulang ya perjalanan kami itu semakin lambat ya. Apalagi teman saya yang satu itu asmanya kambuh. Ya tuh teman saya itu ya kasihan juga sih ya Iya. pasti bingung gitu. Jadi kambuhnya itu di pos 3 lebih parah ya. Dari Ya, pos pertama dia yang merasa baik-baik saja, pos 2 baik-baik saja. Ketika di pos 3, nah asmanya itu semakin parah. Sampai-sampai ya dia seperti apa ya, kehilangan arah ya, putus harapan. Di tengah jalan dia mau ya udah di sini sajalah, saya menggelar tikar itu sleeping bag seperti bag, itu, mau gitu. nginep di sini saja, nanti pagi jemput saja ya, seperti itu. Nah, berbeda dengan pengalaman rekan kami ya yang lain ya, sebut saja Pak Iu ya ya, video Kang Iu video dia melihat pendaki ya, seorang pendaki yang turun trek malam. oh ya itu Iya, katanya cantik. Seperti itu. Dia berpapasan dengan Kang Iu. Apa ya, tatapannya itu seperti kosong dengan senyuman yang apa, memberikan simpul manis ya, senyuman yang manis seperti itu. manis. Tetapi kami dari tim sweeper ya di belakang. Oh ya kamu Saya Kang paling Fikri, akhir kan ya. ada Kang Ang Ang dan juga Kang Ik ya yang Ik, sakit ya, itu. yang sakit juga yang Ik yang sakit. Kami tidak bertemu atau berpapasan dengan pendaki yang turun di malam hari. Nah, itu yang jadi anehnya ya. Dan juga Kang Iu juga Pak D ya, Ya Pak D melihat apa, sosok yang merah itu ya. itu Yang merah itu. yang merah itu cukup mencekam itu. Iya. Nah, kalau saya mah cuman mendengar saja suara-suara yang menangis, yang tertawa, tapi jauh. Nah, walau alam ya, kata Kang Fikri mah, kalau suaranya jauh itu dekat. Ya itu tuh. Nah, tetapi alhamdulillah saya itu tidak melihat ada di sekitar kita, melihat sosoknya tidak ada. Tapi yang anehnya saya dengar itu banyak yang baca Quran ya. Ada yang sholawat itu gak tahu dari mana, gak tahu dari masjid pakai ya speaker toa gitu. Iya. Kan gak tahu dari mana, pokoknya itu enak gitu. Tapi pas setelah itu kan pos 3 baru masuk pos 3 tuh baru itu terasa Jadi dia awalnya di pos 3 ya. ya semua tuh awal di pos 3 pas ketemu sama 2 orang tuh ada juga yang naik tuh. Oh ya, yang orang setempat ya, orang Cipanas itu. Ada itu beda jurusan. Nah, jadi setelah dari pos 3 itu perjalanan semakin lambat. Nyampe di pos 4 saja itu hampir pukul 2 ya. Tuh padahal itu deket ya. Padahal ya lumayan deket ya, dari pos 3 ke pos 4 lumayan deket, tapi memakan waktu yang lama. Sampai pos 5 itu pukul pos 5 tuh 3 ya. 3 tuh subuh, hampir ke subuh Iya. tuh. Dan nyampe di pos 6 ya, di alun-alun Surya Kencana itu menjelang pagi
4-an jam 4 jam 5 ya. Tapi alhamdulillah ya, tim semua selamat walaupun ada yang sakit, tetapi tim kami kompak. Akhirnya kami sampai di pos terakhir, pos peristirahatan untuk membangun tenda ya di alun-alun Surat Kencana bagian barat dekat jalur trek puncak ke Gunung Gede itu pukul 5 menjelang pagi. hampir Iya, hampir terang ya. terang. Nah setelah itu ya kami istirahat ya. Ya, Setelah bangun tenda kami istirahat karena ya perjalanan 9 jam. Wow, super sekali ya. Itu kenapa jadi 9 jam? Nah jadi pertanyaannya yang ganjilnya itu perjalanan kami sangat lambat sekali ya, 9 jam. Yang harusnya maksimum itu 6 jam. Iya maksimal itu 6 jam ya dari kalau muncak via Gunung Putri Gunung Putri ya, standar itu standarnya. standar. Nah, alhamdulillah selamat semua, istirahat, ada yang di tenda dan juga ini Kang Fikri Ini saking capeknya. saking capeknya saya kan orang lain kan bangun tenda, saya lepas itu terasa saya tidur deket pohon tuh, nggak ada yang bangunin. Ya bukan nggak ada yang bangunin, udah disuruh masuk ke tenda, mungkin ya Kang Fikri sangat lelah sekali. Tidak terdengar gitu kan Ya sakit itu. dilanjutkan saja, ini banyak banyak godaan teman-teman. Lalu ini di di jalur rel kereta api ya. Kereta api. Oh ya itu tuh kita ceritain juga yang pas pulang itu. Nah jadi alhamdulillah ya kita istirahat habis sholat subuh, kita istirahat tidur semua. Ada yang bangun pagi jam 8, nah kalau saya sendiri bangun jam 9 ya. Setelah itu ya kita masak untuk sarapan pagi, tapi tetap dimakannya siang. Dikarenakan Ya, masih capek. nah, Belum. paling sarapan mie ya, Ini makan mie. Setelah itu ya tim terbagi jadi 2 kelompok, ada yang seksi masak ya bagian logistik, ada juga yang ikut summit, walaupun summitnya kesiangan dan juga tidak mendapatkan view yang cantik dikarenakan sedang kabut itu ya kabut dan juga angin kencang ya, dan juga sempat hujan ya. sempat hujan tuh. Nah, sempat hujan di rintik puncak. hujan. Tidak lama di puncak ya, setelah foto-foto di sana dan di Tugu Keramat itu kita ngantri karena banyak pengunjung yang ingin berfoto di Tugu Keramat itu. Sampai ngantri tuh. Ya sampai ngantri. Saya pun juga susah foto tuh sampai 3 kali ada orangnya di belakang. Nah ya tidak lama ya di puncak kami turun kembali ke tempat camp. Kita langsung prepare ya, makan dulu ya. Makan dulu. Jadi masalah tuh makanannya banyak, gak makan semua tuh. Ya saking capeknya gitu lah, makan juga jadi gak enak. Makan juga ya seperti itulah. Setelah itu kami memutuskan untuk turun ya. Turun. Rencana awal mau turun habis asar, dikarenakan ya sesuatu hal penerangan kami pastilah bakal kesulitan kalau turunnya lebih malam lagi gitu ya. Kalau turun trek asarnya itu dilaksanakan, pasti kami kesulitan dalam hal penerangan dikarenakan ya senter kami sudah digunakan pas naik puncak. Yang serem
itu. Nah, awalnya berjalan lancar ya. Berjalan lancar dari puncak itu berjalan lancar. Ini yang seremnya. Nah, berjalan lancar dari alun-alun Surya Kencana Barat menuju alun-alun Surya Kencana bagian timur itu sangat lambat sekali. Ya apalagi Ya. kan kabut. Tambah kabut dan juga banyak pengunjung ya. Itu Itu pas ya resmi itu. Kita kan naiknya pas kurang resmi. lebih berapa orang yang muncak waktu itu? Kurang lebih sih 600 600-an ya ada. Sampai di pos 5 kita terbagi. sampai di pos 5. Nah, kita terbagi lagi, ada yang di depan dan juga ada yang di belakang. Ya, jadi slipat lagi gitu. Iya. Awalnya lancar, aman, cuman yang ngantri lah karena ya jalurnya cuman satu, treknya satu. Yang turun banyak, yang naik juga lebih banyak. Jadi terjadilah antrian yang panjang. Awalnya berjalan lancar dari pos 5, pos 4, pos 3. Nah, ya. Mulai lagi pos 3. Di pos 3 saya teringat ya waktu naik Kang Fikri itu menanyakan ya misteri dari pos 4. Misterinya. Nah, misterinya. Jadi untungnya saya tidak membocorkan ya. Pas naik itu. Ya, pas naik itu tidak membocorkan karena takutnya ya Jadi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pas turunnya di pos 3 ya. ya itu. Nah, di pos 3 ya hati saya tergelitik ya untuk bercerita. Nah, akhirnya saya ceritakan misteri di pos 4 itu katanya walau alam ini ya. Seremnya. Itu kalau pulangnya trek malam bukan rombongan ya, tapi solo. Misalkan kita ketinggalan turun ada di pos 4. Nah, biasanya itu suka ada yang mencegat ya, menjegal perjalanan kita. Awalnya itu seperti bola ya, menggelinding dari atas ke bawah. Bola tuh. Aduh, hati saya ini teman-teman maaf ya, menggelinding, tapi ketika dilihat itu bentuknya kepala manusia. Waduh. Ya. Kalau pas turun jadi kepalanya yang menggelinding dulu dari atas ya, melewati kita. Pas ditengok itu kepala manusia, badannya mencegat di bawah. Pas ngobrol itu hampir maghrib ya. Hampir maghrib. Kalau nggak salah itu hampir jam 5 ya. Nah, sejak pembicaraan tersebut baru teror mulai dirasakan. Pas teror pas turun tuh kan pas maghrib ada orang tuh kan, satu rombongan tuh 4 orang. Nah, ada satu orang naik atau ketinggalan atau enggak tuh, kasihan liatnya. Tidak tahu. Nah, jadi ketika pas beres ngobrol mau lanjutin perjalanan ya, dikarenakan ya kami berdua itu cedera ya. Nah, kami cedera kaki di bagian kaki dikarenakan kalau jalur putih itu kan cukup terjal tuh. Iya. Apalagi berbatu sama pasir itu kan. Untuk bagi teman-teman yang suka naik, hati-hatilah, pokoknya jaga kesolidaritasan, jangan sampai yang cedera itu solo karena sangat berbahaya. Nah, seperti itu ya. Jadi jaga kompakan dan juga kehati-hatiannya. Jangan sampai tuh. Nah, jadi yang pikir pas beres ngobrol mau ngelanjutin ya.
ketika pandangan saya ke depan, ya, saya melihat seperti ada sosok di depan. Nah, suara naon eta? Nah, jadi ada sosok seperti nenek-nenek ya, rambutnya putih, terurai ke bawah, melihat dengan tatapan yang tajam ke arah saya. Walau alam Kang Peki melihat tidak? Kalau saya sih nggak lihat, tapi pas turun tuh yang katanya yang ya kayak diikutin itu Nah tuh. itu ketika pas berjalan ya lanjut Ya, turunnya, itu ada satu sosok yang tinggi besar, hitam, nah kayaknya itu mengikuti sampai base camp. Dan juga semakin turun ke bawah yang ikutnya itu semakin banyak di belakang. wah, ya aneh tuh kan. Tapi padahal pas turun itu kita nggak berbicara secara terus kan. Iya. Nah, cuman ya mungkin diawali dari pembicaraan ya, mengenai hal-hal keganjilan Tuh. dan juga tentang tentang jin ya. Di Saya sana terpancing mungkin mereka. bikin penasaran ya tuh, tapi itu katanya jangan ya, Itu panrangan, jangan tuh. itu bukan mitos ya. Kami berdua merasakan diikuti sosok dari pos 3 sampai dengan base camp. Apalagi gitu tuh sedang keadaan cedera. Iya. Tuh. Nah di pos 2 itu ya alhamdulillah Tuh ketemu ketemu sama teman lah, nungguin di pos 2. Akhirnya kami dari berdua jadi berlima. Nah dalam keadaan ya kaki pincang ya, dikarenakan cedera, kami berdua itu berjalan sangat lambat, tertinggal terus sama rekan kami yang bertiga. Nah terornya semakin dirasakan bukan sama kita berdua ya, tapi teman yang lain ketika istirahat bareng. Ada teman kami ya, namanya Kang He ya tuh melihat sosoknya melintas seperti itu ya, ngajorelat bahasa Sunda nama melintas cepat itu kan ya. Tinggi besar, warnanya hitam, berarti sama dengan kita ya. Penglihatan saya itu tinggi besar. Nah setelah itu kita lanjut lagi turun ya, menuju pos pertama. Enggak itu tuh enggak sampai berhenti lama tuh. Iya. Dikarenakan teror semakin terus. Terus kami lanjut lagi menuju pos pertama. Dan alhamdulillah di pos pertama itu rekan kami yang lain menunggu ya, cukup ramai di sana. Jadi kekhawatiran kita sedikit terobati ya dengan kesolidan tim kita. Tetapi dengan kaki yang pincang ini pas lanjut lagi dari pos pertama, kita berdua ya ketinggalan lagi. Kita paling akhir menuju Tanah Merah menuju GPO ya. Nah itu di sana kalau kita tidak sadar ya, pikiran kemana-mana. Yang serem itu Tanah Merah tuh ya. Nah saya di sana merasakan kita itu seperti terseret menuju lorong seperti lorong waktu ya. Jadi portal menuju alam gaib itu
terbuka ya. Tuh pas turun Nah itu, pas turun itu dari pos 1. tuh yang aneh banget Nah kan pas naik nggak ada tuh jalan itu iya, tuh. jadi kita itu serasa asing dengan jalan tersebut. Jalannya kok aneh, Jalannya aneh ya. nggak ada orang, Mm-mm. batunya curam. Nah kalau kita tidak sadar, kita itu udah dibawa, Waduh, udah dibawa ke alam lain. Kalau kita tidak sadar ya, tidak pikirannya kacau lah kemana-mana, Saya juga apalagi apa? sedikit kacau. Saya juga tuh sedikit kacau tuh di sana tuh. Gimana ya? Rasa-rasanya tuh serasa hambar gitu. Gak ada orang gitu kan pas turun tuh. Tapi untungnya kan saya agak sedikit kesadaran gitu kan. Alhamdulillah tuh masih kena bisa lah. Apalagi dengan penerangan yang minimnya. Ya tuh penerangan Center semakin ditambah. sudah apa ya, melempem gitu, sudah redup ya. Sudah redup. Dengan apa yang disebutnya, jadi seperti ada yang menuntun menuju masuk portal tersebut gitu. Jadi semakin ke sana padahal itu jalan bukan Padahal jalurnya. Wah alamnya itu jalan terasa asing bagi kita karena pas waktu naik itu nggak ada ya itu jalannya bukan itu, bukan ke sana tuh. seperti jalan-jalan baru lah. Oh itu mah lama jalurnya kayak Iya, nah ya? itu yang dirasakan itu lama. Jadi lama itu. Iya. Jadi dari durasi waktunya juga ketika turun kita itu merasa ya lama gitu. Itu kan aneh tuh. Apalagi gak ada orang ya tuh. Nah, kita berdua saja ya. Berdua tuh gak ada orang. Dengan penerangan yang minim dan juga dengan tarikan untuk masuk lorong itu kuat. Nah, ke portal itu kuat. Ya kalau kita tidak sadar ya, trailing, wah pasti kita sudah masuk ke dimensi lain. Jadi ingat cerita dulu tuh pas pertama kali saya naik ke Gunung Gede ya lewat Cibodas. Cibodas Tuh nah ini kan pas naik ini mah bukan apa ya, tetap saya berdua belakang sama Kang Iu ya. Sama Kang Iu tuh ya kejadiannya sih pas Kang Iu tuh pegang senter kecil kan, ada korek bensin kan, ada senter kecilnya tuh. Yang jadi masalah kan Kang Il gak bawa senter headlamp, saya juga gak bawa, itu saya pakai senter biasa. Nah senter Kang Il tuh jatuh. Pas jatuh saya sorot ke bawah, gak apa-apa enggak. Pas naik ke atas itu ada satu orang laki, yaitu ke bawah. Kata dia teh, ayo Kang, bentar lagi. Nah setelah itu teh saya naik terus, jalurnya sama. Nah saya tuh berkepasan lagi sama pria itu sampai 2 kali, ini jadi masalah. Ya jadi pas si bapak-bapak yang turunnya itu tim kami menyaksikan ya. Jadi beberapa tim kami kan terbagi dua, ada yang tim cepat sudah sampai di puncak, ada tim lambat di bawah pas tanyakan setan. Kejadian itu disaksikan kami ya semuanya ya. Pas naik pas maghrib tuh. Nah itu. Nah ini Kang Fikri mengalami lagi kejadian yang tadi sama persis disaksikan oleh semua dari rekan-rekan kita. Walau alam ya, apakah Kang Fikri itu masuk lorong waktu atau gimana, atau masuk dimensi lain. Jadi sedikit menjelaskan, ditanyakan setan itu emang ada ya portal menuju alam lain. Terus aja tuh. Nah jadi jalurnya itu kan tercabang ya, jadi dua. Nah ada yang ke kanan, ketanyakan setannya, ada yang ke kiri. Nah saya tuh pakai jalur kiri. Nah kalau di jalur kiri itu ketika sarepna teh naon teh nya
sebelum pokoknya hampir maghrib. Hampir maghrib lah, hampir gelap. Hampir gelap. Apabila kita tidak berhenti ya istirahat menunggu gelap, itu portal terbuka ya. Wallahu alam ini ya. Soalnya ya menurut teman saya pernah ada yang hilang, ditanyakan setan dan ditemukannya itu di Gunung Gemuruh. Iya. Jadi ceritanya ya pendaki tersebut ketik A Sebelah itu tuh, ke kiri. Hah? Ke kiri. Teman-teman Maaf teman-teman. ada yang memanggil A, Ada yang manggil. tapi nggak ada orang di sini. Cewek teman-teman. Cewek, iya cewek, suara cewek. Asli ini. Di sebelah kiri nih. Nah lanjut lagi ya teman-teman ya. Iya. Masuknya itu mendakinya masuk ke jalan sebelah, ke jalur sebelah kiri Ya tuh. maksimal. Oh. Mohon maaf Karek teman-teman. bieu. Nah jadi si pendaki tersebut setelah sore ya apa ya, carang-carang tihang, naon carang-carang tihang teh nya? Terus kayak sumit tuh. Lah Sunset. kayak sunset gitu. Sunset tuh. Di antara matahari mau tenggelam, nah dia itu masih terus melanjutkan perjalanan. Tempat ada nih. Jadi kan walau alam ya, portal gaib itu terbuka ketika maghrib. Nah, jadi kita tidak akan merasakan apakah kita masuk dunia mereka ataukah tidak. Karena kalau dilihat sekilas ya tampak sama, itu kita berada di jalur yang sama ya. Tapi kita tersesatkan jauh. Nah, si pendaki tersebut masuk lorong portal tersebut ya, portal gaib, sampai hilangnya berapa bulan baru ditemukan di Gunung Gemuruh dalam keadaan meninggal dunia. Aduh, meninggal tuh berapa bulan? Ya kurang lebih berapa bulan, 1 bulan ya dicari, ditemukan di Gunung Gemuruh dalam keadaan meninggal dunia. Nah kembali lagi ke cerita kita ya. Jadi setelah melewati Tanah Merah ya. Oh yang ini jalur putri lagi. Iya jalur putri lagi. Kembali yang ke awal. Suasana hati saya itu nggak tenang. Istirahat pun ya tidak mau lama ya, nggak enak. Perasaan itu seperti ya ada yang mengikuti dari belakang. Karena kami pengen cepet di base camp aja gitu. Iya. Alhamdulillah sampai di Tanah Merah di dekat GPO. Nah di sana itu kami memutuskan apakah lewat pos penjagaan Cimaksi ataukah lewat pas kami mendaki ya, dari base camp. Dari base camp ada jalur. Akhirnya kami memutuskan untuk turun menuju langsung ke base camp. Nah di tengah perjalanan terbagi dua lagi. Jadi terbagi 2 tim. Yang satu meninggalkan kita, jauh. Ya jauh. Lewat dikarenakan sama lupa jalannya. Dia memilih ke kiri lewat pos Cimaksi. Sedangkan tim kami ya terdiri dari 5 orang ya. 6 sama Pak A. 5 Kang Fikri, saya, Pak Ang, Pak As, dan Kang He. Oh iya, ya, 5 orang. Ya yang tadi personil yang tadi itu. Sedangkan saya paling bontot di belakang ya. Terakhir saya merasakan itu di belakang itu seperti banyak yang mengikuti suara kaki dihentakkan ya ke tanah seperti berjalan.
terus banyak suara gesekan dari rumput. Itu aneh tuh. Nah, ketika ditengok ke belakang itu tidak ada siapa-siapa. Itu sampai dengan base camp ya, Tapi ya merasakannya. yang kita masuk dulu ke makam dulu. Nah, justru itu yang paling enaknya Serem ya. tuh. Enak, udah capek, kaki cedera, Masuk ke pemakaman. masuk ke pemakaman umum. Di sana tambah horor lagi ya. Kang He, Pak Ang dan juga Pak Ats ya, dari posisinya paling depan ya. Ketika saya mau menyamperin, mereka balik kanan. Balik kanan. Oh ya, kesini. Kenapa? Makaman. Alah, satu paling juga. Pas dilihat itu banyak makam. Akhirnya kami balik kanan, menelusuri jalur yang satu lagi ya, menuju ke pemukiman. Nah, dikirain sudah beres ya, untuk urusan makam sudah beres. Oh iya. Nah, tengah jalan ada lagi satu kan, Makam lagi. nah makam lagi satu, makam lagi satu. Kirain sudah beres. Ketika mau mendekati perkampungan itu ketemu lagi dengan pemakaman umum, banyak sekali Itu ya. Kalau di sana itu ya banyak ya makhluknya, apalagi itu yang anak-anak itu seliweran ya, jadi banyak yang berlari-lari gitu. Untung saya gak bawa uang. Nah, kaki sakit, jalan pincang, terakhir kalau tidak kuat mentalnya, Aku nangis. Kita pasrah. Sorry. Ya, ada yang ketawa teman-teman. Nah, teman-teman, di sini juga tempatnya sedikit horor nih teman-teman. Ini kereta api udah dibuat dari zaman Belanda. Banyak makan korban juga nih. Ya, tapi alhamdulillah ya selamat, walaupun dari kami berlima itu menggerutu ya, tapi alhamdulillah sampai juga ke base camp dan kita istirahat sebentar. Setelah itu kita cekidot pulang ke rumahnya masing-masing, dan alhamdulillah selamat sampai dengan tujuan. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi yang orang lain itu ya, teman-teman saya pulang ke rumah masing-masing, saya pulang ke rumahnya teman saya. Kenapa? Dikarenakan teman tadinya kan mau pulang. Ada tuh teman saya tuh Bang Man. Ke mampir dulu jangan ke rumah temen tuh. Nah, di situ juga saya jadi masalah. Asalnya kan nggak apa-apa tuh, pas masuk rumahnya kenapa jadi meriang. Nah, jadi masalah itu jadi meriang, kita langsung keingetan sama yang hitam tadi. Mungkin ikut ya sampai ke rumah itu mah. Ya alhamdulillah kalau saya mah tidak merasakan apa-apa di rumah, tapi tetap perasaannya belum tenang, seperti diawasi dari jauh kalau saya. Itu sampai sakit 1 hari tuh. Nah, itu kan minta itu tuh tambah tuh warisan tambah biasa sama si Umi tambah. Nah, gitu alhamdulillah normal. Alhamdulillah. Nah, jadi teman-teman, itulah sepenggal kisah dari pendakian kami ke puncak Gunung Gede. Ya cukup horor lah, cukup spooky lah untuk pendakian kedua bersama dengan rekan-rekan satu tim. Kita naiknya itu
cukup ya kan cukup lah ya teman-teman. teman-teman. Alhamdulillah ceritanya sudah tersampaikan. Sampai berjumpa lagi mungkin di malam minggu depan. Kita akan eksplor ya, kita akan cari tempat yang sedikit halal. Jadi akan bereksperimen yang Ya, baru. eksperimen yang baru. Rencananya mau hari ini Ya, dikarenakan teman saya cancel, akhirnya tidak jadi. Ya, sekian dulu. Ya, sekian dulu ya. Nantikan video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.